Apakah cinta yang tidak berbalas patut diperjuangkan? Ya sebetulnya cinta itu kan karunia dari Allah kepada kita, dan itu bisa hinggap di mana-mana yang kita tanpa bisa mengendalikan gitu. Jadi ya kalau diperjuangkan itu kan kalau misalnya orang mencintai seseorang, kan dia inginnya tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau dia mencintai seseorang dan orang itu tidak mencintai dia, itu kan orang itu tidak mencintai dia. Iya. Ya sudah, tinggalkan. Nggak bisa dipaksa gitu. Nggak bisa. Kalau paksa-paksa nanti berakhir dengan kecewa pasti. Tapi kan ada juga orang yang awalnya tidak mau tapi ternyata nanti mau gitu. Mungkin ada harapan itu kan di beberapa orang. Oh ya, ada kan peluang untuk itu ada. Kalau itu berarti masih bisa diperjuangkan. Jadi artinya kan gini, kan orang kan bisa melihat ini masih bisa diperjuangkan apa enggak nih. Kalau sudah enggak bisa diperjuangkan ya sudah, tinggal. Oh gitu ya. Tapi kalau masih ada harapan bisa diperjuangkan ya enggak ada salahnya. Orang mungkin perlu penjelasan. Mungkin misalnya seorang laki-laki dia mencintai seorang wanita, dia mungkin perlu membuktikan pada wanita itu bahwa dia cintanya itu tulus. Kan soalnya juga sekarang ini zaman kemajuan ya, perempuan juga terpelajar, terdidik. Jadi dia menilai laki-laki itu juga bukan hanya sekedar dari kekayaan, ya kan. Mungkin dia sampai lifestyle-nya juga mempengaruhi, ya kan. Orang harus menunjukkan sebetulnya dia seperti apa dan cinta dia itu tulus apa enggak. Apa hanya sekedar karena melihat orangnya cantik, kemudian dia mengatakan bahwa saya cinta sama kamu. Apa betul cinta? Belum tentu. Maksudnya ditolak karena alasan itu, karena masih melihat-lihat dulu. Mungkin dia meragukan bahwa laki-laki ini cinta, mungkin dia hanya karena lihat kecantikan saya aja, misalnya gitu kan. Nah, orang harus membuktikan bahwa cintanya itu tulus gitu loh. Tapi kalau misalnya udah jelas ditolak misalnya, wah saya tidak mau dengan kamu. Ya kalau sudah jelas ditolak ya tinggal aja ya. Iyalah. Jadi di dalam peribahasa Arab kan ada kata-kata tuh, la tandur bi aini syahwah. Jangan kamu melihat seseorang itu dengan mata nafsu. Kalau kamu melihat dengan mata nafsu, kamu keliru nanti. Berarti nggak boleh itu mendekati wanita karena dia cantik, itu nggak boleh berarti? Bukan nggak boleh. Kan tapi itu kan nggak boleh menjadi syarat utama. Oh iya. Syarat yang nomor 1 nggak boleh. Tapi kalau nomor 2 masih boleh. Ya kalau menjadi salah satu syarat ya boleh, ya kan, salah satu syarat. Kapan kita harus berhenti memperjuangkan seseorang? Maksudnya memperjuangkan seseorang itu ingin mendapatkan seseorang. Mendapatkan. Kapan dan apa tanda-tandanya gitu? Kan sekarang kan ditanyakan kapan berhentinya kan? Kan berarti harus yakin bahwa kamu ditolak kan? Iya. Iya dong. Kalau tidak yakin kamu ditolak kan masih ada peluang untuk kemungkinan kamu dapat dia. Jadi memperjuangkan untuk mendapatkan pasangan hidup itu, ya kan? Itu kalau masih terbuka kesempatan. Nah, terbuka kesempatan tuh gimana? Ya orang diterima dengan baik. Tapi kalau dia sudah menghindar, ya berarti sudah tidak ada peluang lagi. Oh gitu ya? Iya. Itu saatnya berhenti gitu? Saatnya berhenti. Tapi kan kadang kita berpikir mungkin dia menghindar karena jual mahal aja kali misalkan ini kan. Ya kalau jual mahal itu kan tidak sampai menghindar berkali-kali kan. Kalau dia terbiasa orangnya mesti dibutuhkan setiap kali mau ketemu harus dirayu-rayu dulu, itu kan akan melelahkan nanti. Jadi kalau memang dia menghindar terus, kita mundur. Ketika kita mundur ternyata dia tenang aja, tidak ada apa-apa, ya berarti memang dia tidak mau sama kita. Kalau dia masih mau sama kita kan dia pasti akan membuka peluang, akan mencari gitu ya. Iya, akan mencari cara bagaimana supaya dekat lagi kan gitu. Gitu ya. Berarti kita harus tahu caranya berhenti itu adalah pada saat kita sudah yakin bahwa dia memang nggak mau juga gitu ya. Iya. Perlu yakin nggak sih ya sebenarnya? Ya kalau yakin itu kan tidak mesti hitam putih kan. Kelihatan ada kecenderungan ke sana. Kebanyakan orang buat yakin tuh harus hitam putih ya? Ya terserah. Itu masalahnya sebenarnya. Kalau memang orang merasa begitu bahwa dia harus hitam putih, berarti kan harus nunggu diusir dulu dari rumah dia. Iya benar. Lah iya. Jadi orang kan harus melihat tanda-tanda. Kalau dilihat tanda-tanda ini kayaknya dia tidak suka sama saya ini, ya sudah pergi cari yang lain. Nggak perlu kita cari tahu alasan sebenarnya apa, itu nggak perlu ya. Itu haknya dia kok. Menolak kan haknya dia, orang dia belum ada ikatan. Betul. Nah ya, sulit juga kalau mau cari tahu juga. Iya, kebanyakan orang kan tidak mau, ya sudah pokoknya saya tidak suka lah sama kamu, ya sudah. Kebanyakan orang bohong ya soalnya. 99% orang kalau ditanya alasannya kenapa nggak suka, bohong pasti. Berarti kan dia sebetulnya tidak mau ditanya. Karena kalau jujur kan mungkin terlalu kasar atau gimana kan jawabannya. Ya sudah, jadi ya itulah. Makanya menurut ayah sih paling tepat tuh begitu. Nggak perlu tahu jawabannya apa. Tidak perlu tanya alasannya apa. Tidak lucu kalau ayah bilang. Itu cowok yang tidak laku itu yang begitu. Sebenarnya bukan nggak laku mungkin ya, tapi nggak percaya rencana Tuhan mungkin ya. Ya itu kalau bahasa elitnya. Tapi kalau bahasa biasanya ya itulah tidak laku gitu aja.
Boleh nggak sih wanita gantian bayarin pasangan laki-lakinya gitu kalau misalnya ekonominya lagi down? Boleh aja, Oh, boleh gitu ya. boleh. Asal itu kan dilakukan dengan apa namanya senang hati ya enggak apa-apa. Tapi kan kalau kepercayaan saya kan laki-laki harus yang bayarin gitu. Beda sama kepercayaan saya ya. Kalau saya yang lain. Nah kan kalau ayam kan berpikir gini kan, artinya pada umumnya kan. Oh. Tapi kalau misalnya sekali-sekali si perempuannya mau bayari ya enggak apa-apa. Mungkin dia ada kepuasan juga kalau dia bayari. Mungkin dia akan merasa bahwa wah ini saya dibayarin terus nanti saya utang budi sama dia. Misalnya gitu. Ya kan bisa aja kan terjadi begitu. Ya itu yang bagus begitu sih. Nah ya jadi akhirnya dia ikut bayar juga. Ya enggak apa-apa asal seneng aja. Tapi yang kesian kan kalau dia sebel. Kalau dia membayar dengan sebel kan ya hubungan itu nanti tidak akan baik ke depannya kan gitu. Kalau bolehnya ya bilang boleh, enggak apa-apa lah. Asal dilakukan dengan senang hati kan gitu. Oh. Kalau memang enggak senang ya bilang aja terus terang. Ini gimana nih kita kalau setiap kali jalan kok saya terus yang bayar. Ya ngomong aja. Jujur aja gitu ya. Jujur aja. Walaupun kan itu sesuatu yang kurang baik sebenarnya kalau misalnya dia menyampaikan begitu kan. Oh ya lebih baik orang itu ribut di depan tapi selesai daripada disimpan sama dia tapi nanti membawa akibat tidak nyaman di kemudiannya gitu kan. Tapi kan apalagi kalau misalnya udah menikah nanti kan maksudnya ada kondisi ekonomi kadang kan naik turun juga maksudnya kan. Iya. Kalau misalnya waktu yang suaminya kondisinya turun terus istrinya membantu. Ya enggak apa-apa, bagus gitu. Kalau udah menikah bagus begitu gitu ya. Ya bagus, enggak apa-apa. Tapi juga lakukan dengan ikhlas. Kalau nggak seneng disampaikan juga kalau menikah gitu. Ya kalau nggak seneng itu kan kalau namanya menolong kan orang dikatakan gini. Itu kan seperti orang istri bersedekah pada suaminya. Iya. Pahalanya sangat besar. Lebih baik pasangan yang sabar tapi mendem apa yang jujur tapi ceplos-ceplos? Ya kan nanti tergantung pada orangnya kan. Kalau orang yang apa namanya suka terbuka, dia lebih senang orang yang ceplos-ceplos. Tapi selesai gitu lah. Kalau ada masalah dibicarakan, selesai. Tapi ada orang yang tertutup. Kalau orang yang berhadapan dengan orang yang tertutup, ya kalau kamu ceplos-ceplos dia langsung tersinggung. Tidak nyaman dia dengan ceplos-ceplos itu gitu lah. Jadi kita mesti pertimbangkan. Kan kita harus mengenal pasangan kita seperti apa tipenya gitu. Tapi kan kalau diam tapi sabar tapi memendam kan itu bukan lebih berbahaya lagi, enggak ya? Ya memendam kan pasti tidak akan seterusnya. Namanya suami istri itu perbedaan kan ada. Begitu ada perbedaan kan mereka akan mencari jalan untuk kembali lagi. Jadi memendam itu dia harus berpikir mencari jalan untuk apa namanya supaya kesalahan yang sama tidak dialami terus. Jadi dia harus terbuka sama suaminya, harus kasih tahu. Kamu tadi bilangnya ceplas-ceplos sama memendam. Jadi ayam melihatnya ceplas-ceplos itu kan orang yang begitu ada kesalahan langsung keluar omongan gitu kan. Iya jujur aja apa yang ada di kepalanya dikeluarin gitu. Iya kan tidak semua orang sanggup menerima itu. Oh iya betul. Nah ya ada orang meskipun dia laki-laki misalnya ya, istrinya ceplas-ceplos ya dia tidak kuat lebihnya gitu kan. Akhirnya akan terjadi benturan. Tapi ada yang memang dia lebih senang terbuka, istrinya langsung ngomong gitu. Nah kalau misalnya orang itu ada perbedaan pandangan suami istri, ya harus belajar untuk diskusi sendiri, ngomong. Duduk berdua bicarakan, saya kok enggak suka ya kalau kamu begini-begini ya gitu. Jangan sampai dipendam gitu ya. Jangan dipendam. Kalau tanya mana yang paling baik adalah bersikap terbuka. Beda dengan ceplas-ceplos ya. Ceplas-ceplos kan begitu dia lihat kesalahan langsung ngomong gitu. Walaupun bukan dengan kurang ajar sih. Ya keluar aja pengen di kepalanya gitu. Iya. Orang kan kadang-kadang kalau sudah married itu kan sampai hal-hal kecil kadang-kadang bisa menimbulkan perbedaan pandangan. Kalau orang yang memendam itu tandanya dia nggak beneran sabar berarti ya? Bukan orang sabar. Kalau orang sabar kan mentolerir. Ya kan, tapi kalau orang memendam tuh berarti dia tidak sabar juga. Sebenarnya dia nggak sabar orangnya gitu. Iya, ya itu tidak baik juga sih. Bisa tiba-tiba meledak nanti ya kan. Dan itu tidak sedikit juga kejadian begitu kan. Pasangannya salah disimpan sama dia, salah disimpan. Terus suatu ketika wah dia keluar semua dan membawa bencana. Iya. Kadang-kadang. Berarti lebih baik diomongkan tapi dicicil gitu ya maksudnya. Iya, kecil nggak apa-apa dibicarakan sekedarnya atau dimaafkan. Oh iya benar antara dua ya benar. Iya. Atau dimaafkan. Pokoknya jangan sampai ada yang dipendam gitu misalnya sekian lama misalnya. Iya, disimpan terus gitu kan. Nah, nanti bisa meledak tiba-tiba.